Kan buka notebook, oh nggak usah buka notebook baru, kita duplicate aja code-nya RNN ini, part 2 ya, duplicate aja, duplicate, kita ganti nama, jadi ini kita buka, kita ganti namanya, soalnya ini cuman varian, jadi harusnya code-nya persis sama gitu ya, code-nya persis sama, cuman komputasi di balik layarnya doang yang beda gitu. Part 4 LSTM with PyTorch gitu. Oke. LSTM with PyTorch. Silakan di duplicate dan ganti nama dulu, nanti Wira ajarin apa yang harus diubah. Sudah? Kalau sudah, ini tinggal di run aja ya, run data split, run lagi, data loader masih sama, boleh kita pakai sequence-nya 2 minggu. Oke, 2 minggu. Artinya dia backprop sampai 14 hari ke belakang ya, backpropnya. Backpropagation through time-nya gitu. Oke. Yang beda itu di arsitektur. Oke, arsitektur bedanya di mana? Yang pertama namanya kita ganti dulu jadi LSTM ya, jangan RNN gitu. Yang kedua, LSTM juga sudah disediain sama PyTorch LSTM block-nya. LSTM block, berarti kita tinggal pakai. Oke, LSTM block. Ini ada LSTM cell, itu yang per bulat-bulat tadi. Tapi kita langsung pakai yang block aja. LSTM block. Kalau kita shift tab, itu inputnya harusnya sama saja. Karena ini cuma beda di formula matematik, tapi inputnya itu ya input size, hidden size, 6 layer, batch first, sama saja. Jadi cuman perlu ganti satu code ini aja. Gitu. Gampang ya. Gitu. Oke. Apakah kayak gitu saja? Yes, begitu saja. Run, selesai. Ini ada yang mau diganti, bebas. Teman-teman mungkin mau pakai, kalau merasa overfit, boleh diturunin, dibagi 2. Merasa underfit, mungkin ini boleh pakai saus 28. Atau mungkin layernya dibanyakin. Nah, ini teman-teman silakan main-main di angkanya ya. Contohnya kita, kalau Wira pakai angka yang sama kayak tadi. Di sini model Wira bukan RNN lagi tapi LSTM. Perhitungan loss masih sama, semua masih sama. Optimizer, oke. Nah ini Wira save-nya di folder yang berbeda gitu, model/LSTM gitu ya, model/LSTM. Oke, Wira tunggu dulu kalau ada yang ketinggalan. Oke, kalau udah nggak ada, udah sama aja. Model masukin fitur, masukin hidden. Kali ini hiddennya ada 2, tapi itu udah kita initialize dengan 0 dulu ya, 0000. Udah tinggal training. Tada, gitu. Semudah itu gitu ya. Nukar dari RNN jadi LSTM gitu. Oke. Jadi semudah itu. Dan kita coba lihat seberapa oke untuk melakukan prediksi yang tadi ya, time series tadi gitu. Harusnya selama fiturnya nggak make sense, nggak peduli itu pakai LSTM, pakai apapun itu, harusnya tetap nggak oke. Tapi coba kita lihat gitu ya. Karena kali ini sekarang ada long term memory ya, mana tahu karena long term memory dia jadinya bisa mempelajari tren gitu. Cuman sayangnya trennya ini tahunan ya, Wira punya sequence cuman 14 gitu. Jadi harusnya logikanya dia tetap tidak menemukan ada tren itu. Logikanya ya. Kita lihat mesin gimana gitu. Oke, ayo turun terus lossnya. Oke, turun lagi. Nice. Oke, yang punya Wira udah selesai 150 epoch gitu ya. Ini kalau merasa terlalu rame gitu, sebenarnya kita bisa plotnya itu lebih jarang gitu ya kalau mau gitu. Ini kan kita bisa plot every-nya diedit ya. Plot every-nya mungkin lebih lama sekali, baru ke plot sekali gitu. Tapi kalau nggak keberatan ya nggak apa-apa. Oh, lumayan, this looks good gitu ya. Kita coba lihat apakah ini lebih baik secara prediksi gitu ya. Ketika memanfaatkan 2 memori sekaligus. Short term dan long term memory. Oke. Oke, prediksi. Data for pred. Oh, ternyata dia jadi lebih padat gitu ya. Dan di sini, ini banyak meleset daerah sini gitu, oke? Banyak meleset daerah sini. Gitu.
Oke, kalau dari segi prediction for prediction, nah sama aja, doesn't work gitu ya, doesn't work. Atau mungkin kita bisa run ulang gitu. Atau mungkin alasannya, layernya kurang banyak Wir. Bisa jadi ya. Jangan-jangan kita underfit. Wira tes dulu. Coba Wira running satu yang sangat berat ya, 128 3 layer tes gitu ya. Kita tes pakai LSTM, yes ini LSTM. Training. Kita tes. Kalau menurut Wira sih, again, ini bukan masalah model, ini masalah fitur gitu ya, masalah fitur. Ya, nunggu lagi deh. Sip, runningnya akhirnya selesai. Ini ngeri banget ya, ini datarnya lama, bukan datar nih, turun tapi dikit, jadi nggak kena early stopping dia. Oh. 100-an epoch lagi, again. Hasilnya gimana? Data for prediction masih sama ya, dia agak ya, beda sama RN. Oh enggak, ini lumayan. Oh berarti kayaknya masalah neuron nih. Coba prediction for prediction. Oke. Realita ya. Oke. Ya. Sip, sampai sini dari segi praktek bener ya, ini Wira yakin nggak ada pertanyaan gitu. LSTM itu sudah ada LSTM blocknya, dan inilah kenapa ML engineering itu penting. Kalau kita ada bungkus dalam yang seperti ini, code-nya rapih banget. Mau ubah-ubah, tinggal ubah-ubah dikit gitu ya. Gitu. Tinggal ubah ini doang, LSTM, namanya, tempat save, gitu. Nah, Wira kalau gitu yakin kita masih bisa lanjut bahkan sampai ke GRU. Silakan coba teman-teman duplicate yang LSTM, duplicate. Kali ini pakai GRU 45 gitu ya. Dan itu harusnya sesimpel tukar aja. Tukar jadi GRU. Kita tes apakah sesimpel itu. Harusnya iya. GRU with PyTorch. Wira lagi-lagi tinggal run. Semua yang berkaitan dengan data tidak ada hubungannya. Tapi kalau yang arsitektur harus kita ganti. GRU singkatan dari Gated Recurrent Unit gitu ya. Unit yang dikasih gerbang gitu. Ya. Oke, ini coba Wira balik ke 64 tapi 3 layer maybe. Apakah it works gitu. Kita tes. Ini Wira save-nya di GRU. Arsitekturnya juga GRU. Upsi, kenapa nama Wira lupa ganti ya? Oke. Run juga sama. Prediksi sama. Nunggu lagi sama. Oke. Cuman ini baru kulitnya ya, kita ngomongin RNN ini. RNN itu luas banget, soalnya aplikasinya banyak banget, dan itu nanti agak belakang lagi, mungkin pertemuan minggu depan. Ya, jadi nanti di bonus aja deh. Good itu. Wira setuju. Oke, ini runningnya udah kelar belum ya? Oke, running udah kelar. Kita coba lihat performa dari GRU ya. GRU data for pred lumayan. Pred for pred. Again, same pattern gitu ya. Atau mungkin batch size-nya batch size-nya ya kita tes aja silahkan gitu ya. Batch size-nya kita kecilin gitu. Atau sequence length-nya bisa dibanyakin 3 minggu gitu. Tes aja, jadi teman-teman boleh main-main. Bahkan sebenarnya Wira udah siapin data untuk dimain-mainin untuk ngetes angka ini gitu. Bahwa seharusnya nggak peduli itu RNN, GRU, LSTM, selama fiturnya nggak make sense, prediksinya itu agak random gitu ya. Dan itu sudah Wira tekankan dari video ke 0 gitu. Jangan dipaksa gitu, jangan dipaksa mesin harus bisa gitu. Kalau memang nggak make sense. Oke, training udah selesai ya. Wira udah
training itu sel berapa? 28, 29, 30, oke. Oke, hasilnya, wah, Gru bagus, oi. Lihat nih, dia bisa dapat trennya ke bawah dan baru datar gitu ya. Again, enggak ya. Menurut Wira itu cuma randomness gitu. Dia kebetulan aja ini trennya bagus. Oke, Wira ada satu lagi ini varian ya. Tapi ini bukan lagi varian, ini bahkan udah teknik gitu. Teknik yang dipakai eh, untuk mengimprove LSTM dan GRU termasuk RNN gitu ya. Jadi varian dari RNN gitu. Jadi di sini ada konsep tambahan yang namanya bidirectional gitu. Wira pisah video aja.